Gaun ini seperti yang dipakai selebriti. Harganya mencapai jutaan. Gaun ini, apakah terlalu ketat? Mana mannequin. Kulit Anda putih, Bu. Pakai ini makin terlihat ramping. La Jipula. Gaun ini didesain khusus oleh Tuan untuk Anda. Tuan pasti sangat menantikan saat Anda memakainya. Tapi apa? Jangan tapi-tapian lagi. Pesta perayaan peluncuran Tuan akan dimulai. Kalau kita nggak segera berangkat, kita akan terlambat. Benarkah? Kalau Mingxuan suka pakai ini. Silakan. Tak disangka, Buddha dari Beijing. Ternyata, Sisi lembut seperti ini. menikah 5 tahun. Langsung punya 4 anak. Yang paling kecil, baru beberapa bulan. Serius. Aku belum pernah lihat Pak Fei bersikap. Sebegitu lembut ke seseorang. Hei, lihat itu. Dia ini kan istri presiden direktur? Jangan halangi jalan. Pergi sana. Wen Yan, kamu datang. Sudah lama dengar, Bu. Katanya Anda penari terkenal. Postur dan auranya ini. Benar-benar luar biasa. Sama sekali gak. Seperti sudah pernah. Bu. Anda lebih cantik dari foto. Presiden dan ibu berdiri. Benar-benar pasangan yang cocok. Mingxuan. Lihat baik-baik. Siapa istri Anda? Kakak besar. Ini pesta mewah. Petugas, Boleh sembarangan. pergi, cepat. Aku bukan petugas kebersihan. Aku istrinya. Kenapa ribut-ribut? Masih kurang malu, ya? Mingxuan, kenapa tidak menjelaskan? Mereka salah mengira dia sebagai istrimu. Kakakku, kamu salah paham sama Mingxuan cuma minta aku datang bantu. Tapi, Mingxuan, hari sepenting ini, kamu pakai baju seperti itu, kayaknya kurang cocok. Aku sudah siapkan jas untuk kamu. Iya, Mingxuan, kakak baru saja melahirkan. Tubuh pasti jadi Nggak bakal muat pakai gaun lagi. tapi. Kakak Mingxuan, mau lo hidup santai? Apa seharusnya lo makan lebih sedikit? bahkan gaun aja nggak muat. Ngapain datang? Iya, Pakaiannya jelek banget, malu-maluin. kakak. Anak-anak ngomongnya asal, jangan dimasukin hati. Kamu baru lahiran, jangan capek. Biar aku bantu kamu duduk. Kakak kamu. Kok bisa gemuk banget sih, sampai kursinya rusak? Bener-bener malu-maluin. Ada apa ini? Keluar sana. Itu benda apa? Jijik sekali. Jangan bilang kamu bocorin susu. Huan. Mama jadi gemuk karena melahirkan kalian. Kenapa kalian bisa menolak Mama? Gagal banget ya. Bahkan anak kandungnya sendiri pun nggak mau dia. Kasihan ibu yang gagal total. Aku menang. Segalanya darimu, semua jadi milikku. Mingxuan. Mulai sekarang di rumah urus anak. Acara seperti ini, gak perlu diikuti lagi. Aku akan suruh Wen Yan gantikan kamu. Cepat pergi. Memalukan sekali. Nyonya. Makanan untuk masa nifas Anda. Bawa pergi saja. Aku tidak mau makan. Nyonya. Walaupun bukan untuk diri sendiri, setidaknya demi tuan muda tolong makan sedikit saja. Kamu datang ngapain? Kamu nggak diterima di sini. Ini rumah aku dan Mingxuan. Oh, iya? Tapi Mingxuan sendiri yang bilang ke aku. Kamu kasar banget. Sengaja minta bantu keluarga Fei dan 3 anak mereka. Kamu bilang apa? Aku taruh sesuatu di supmu. Aku taruh racun. Oh iya, gaunmu itu. Aku yang suruh orang ganti. Kursimu aku suruh patahkan sampai kamu begini.
jadi jelek seperti aku suruh orang tambahin obat penggemuk di makananmu. Aku taruh racun penggemuk. Ini sama saja dengan membunuh. Salahkan dirimu sendiri. Kamu, kecil imut, jadi istri Ming Chuan dan tak lepas. Asal kamu menyerah, Ming Chuan akan menjadi milikku. Nona Wen, Bukan. Seharusnya aku panggil kamu Nyonya, kan? Aduh. Kamu masih mau lawan aku? Kamu itu jelek banget. Sepertinya aku tak punya keberuntungan. Sudah datang ke dunia asing, pemilik tubuh. Karena terlalu percaya Hingga akhirnya disakiti orang. kalau aku sudah di sini, biarkan aku membalaskan dendammu. Kamu itu manusia atau hantu? Berani kau, hamba kurang ajar. Bertemu aku tidak memberi hormat. Tangganya Hangga. Dia hidup. Dasar Zhao Qingyan, berpura-pura hantu, ya? Bicara soal aku atau bukan aku, kepalamu barusan jatuh sampai rusak ya? Kamu gila berani memukulku. Apa kamu tahu wajahku berharga? Hanya budak Zeten Gamati. Seberharga apa sih? Kamu. Orang-orang datang ke sini. Nyonya, mulutmu itu kenapa berdarah? Apa si imut ini? Dia menggertakmu lagi? Siapa yang menggertak siapa? Bawa benda langkang ini. Keluar. Tampar 20 kali. Bek. Wanita ini menggoda tuan. Memang pantas dihukum. Kamu. Berhenti, wanita jahat. Tidak boleh kau menggertak Bibi Wen. Berhenti, jangan sakiti Bibi. Kenapa kamu jahat? Hanya karena Bibi Wen lebih cantik dari kamu? Kamu akan menyakiti kamu sendiri yang jelek dan kotor. Yang harus pergi adalah kamu. Kakak. Anak-anak kecil bicara sembarangan. Jangan salahkan mereka. Kalau ingin menyakiti Tante Wen, kamu harus melawan saya dulu. Aku akan melawanmu. Aku memang sudah siap untuk bertindak. Dia itu anak kandungmu. Anak kandung tapi masih tidak tahu aturan. Sebagai ibu, harus mendidiknya dengan baik. Kamu sudah memukul, tidak bisa pukul aku kan? Santai saja. Bully. Bawa alatnya ke sini. Bek. Tahan dia untukku. Sudah kubilang jangan melawan. Apa yang kalian lakukan? Ayah, wanita jahat ini gila. Dia mau membunuh Bibi Wen dan juga memukul kami. Kakak Ming Chuan. Aku tahu kakak punya dendam. Dia pukul aku beberapa kalau bisa meredakan marahnya, tapi dia berani menyakiti anak-anak. Zhao Qingyan. Berikan aku penjelasan. Wajah dan tubuhnya lumayan. Sayangnya, matanya tidak bagus. Seorang kecil Bahkan tidak bisa mengurus selir tidak pantas dibawa ke depan umum. Dia tidak boleh merusak anak-anak keluarga ini. Bicara apa? Omong kosong. Sudah berapa kali aku bilang? Wen Yan pernah menyelamatkan nyawaku. Tidak ada hubungan seperti kamu katakan. Berarti belum resmi masuk rumah. seorang wanita Berani sekali masuk seenaknya ke sini. Harus benar-benar diberi pelajaran. Apa yang kamu bicarakan itu? siapa yang jadi wanita simpanan? Hao Qingyan. Kalau marah, hadapi aku saja. Tidak perlu menghina orang lain. Diam. Kamu gila. Aku bisa lebih gila. Pelayan Wang. Bawa dia ke rumah di desa. Suruh dia introspeksi sebelum selesai. Jangan biarkan dia menemui aku. Baik. Nyonya. Silakan. Nyonya. Tempat ini gimana caranya buat tinggal ya? Gimana kalau en intervention que tu en saja? Pak Fei bilang, belum selesai introspeksi, tidak boleh pergi. Lagi pula, dia suruh kami melayani Anda baik-baik. Fei Mingxuan itu.
Pasti ada waktunya dia minta tolong ke saya. Ah. Siapa ini? Kenapa aku jadi gemuk begini? Siapa yang masak makan? Nyonya, Tuan menyuruh Anda diizini untuk merenung. Tidak ada hak untuk pilih-pilih. Itu maksudmu? Bétul. Kalau merenung, ya harus ada sikap merenung. Kamu bikin Tuan marah. Cuma pantas makan yang seperti ini. Berani-beraninya kamu pukul aku. Camus. Kamu nggak ada aturan, ya? Aturan? Kemarin kamu coba mencelakai aku. Hari ini kamu bicara seenaknya lagi. Kalau ikut aturan, kamu harus dihukum 30 pukulan. 5. Saya di sini. Kamu mau ngapain? Kalau kamu terus begitu, As-tu à Cannes l'apport que tu as? silakan laporkan saja. Lihat apakah dia membela aku istri sah, atau kamu anjing peliharaan simpanan. Atau lapor ke kantor pemerintahan. Biar pemerintah menyelidiki apa yang kalian lakukan kemarin terhadap keluarga utama. Nyonya. Saya salah. Tolong, lepaskan saya. Sudahlah. Bava diapek. Siap, Nyonya. Agreku. Sedangkan kau, Nyonya. di tempat kami, yang layak melayani saya, harus sudah dikebiri. Tidak. Tolong Jangan. Nyonya, saya rela bekerja seperti lembut. Mazu Kerpana, pincé attaquant main dure. Urusan kotor di istana ini. Saya sudah sering melihatnya. Trik licik kalian itu. Jangan sering dipakai pada saya lagi. Kalau tidak, akibatnya kamu pasti tahu. Mengerti? Mengerti. Namun, Aku tegas memberi hadiah atau hukuman. 5. Ada. Bawa ke sini barang yang aku suruh kamu ganti tadi. Siapa saja yang membuat aku senang, akan aku beri hadiah. Nyonya, aku bisa pijat. Ahli perawatan kulit, pandai memilih pakaian. Nyonya, kelo aga saya dulu adalah koki kerayan. Lushan Yu Min Su Ja Xiong Hui. Aku paham semua 8 masakan. Dulu aku pernah buka lapak. Bikin mie dingin panggang sama ayam tahu busuk, ayam goreng renyah. Semua aku bisa. Mulai sekarang di sini, semua harus ikut aturanku. Oke. Hari ini teh untuk Nyonya pasti pakai embun yang aku kumpulkan. Nyonya pakai punyaku. Embun yang terkumpul di jam 2 pagi. Embun di atas daun terat. Nyonya suka camilan kecil aku buat. Katanya Zega. Sisanya 36 menu, jangan asal-asalan. Siap. Ayo bergerak. Jangan biarkan Nyonya makan sayuran, makan yang alami dan organik. Ayo, semangat. Nyonya. Halo, Nyonya. Telepon untuk Nyonya. Sao Qingyan, Xiao Bao nggak mau makan atau tidur. Pulang dan urus dia. Kamu sendiri nggak bisa menenangkan dia? Fei Mingchuan. Anaknya belum bisa lepas susu, kamu juga belum lepas susu, ya? Aku ini laki-laki, mana mungkin aku jaga anak? Dengar, ya. Ayah bulan depan pulang. Jangan bikin ulah lagi. Lagian kamu kan ibunya, urus anak itu memang tugasmu. Kalau nggak bisa, ya belajar. Fei Mingchuan. Itu perintah yang kamu buat sendiri. Jangan sampai aku meremehkanmu. Tatap telepon. Sao Qingyan, kamu. Tak kusangka. Kepala keluarga lama pergi ke luar negeri. Sekarang mau pulang. Kepala keluarga Fei lama. Dia satu-satunya orang bermartabat di keluarga Fei. Aku jadi ingin bertemu dia. Apa yang aku minta kamu siapkan? Sudah selesai belum? Bibi, Mingchuan tetap ngotot nggak mau cerai. Jadi aku harus gimana? Semua ini gara-gara kakek tua itu. Zhao Qingyan, kakek gadis manis itu.
pernah menyelamatkan dia di medan perang. Makanya Ming Chuan gak boleh cerai. Kalau enggak, kamu sudah jadi menantu sejak lama. Kakak itu memang begitu. Dirinya begitu. Masih ngotot gak mau lepasin Kak Ming Chuan. Dia gak akan senang lama-lama. Kakek hari ini akan pulang ke negara kita. Dengan keadaannya yang seperti itu, gak akan lama lagi, dia pasti akan dibenci. Waktu itu nanti, kamu tunjukkan yang terbaik. Gak usah khawatir gak bisa masuk keluarga ini. Hahaha. Kalian benar-benar kasih muka buat kakek ya. Ayo, duduk, duduk, duduk. Kakek. Anak baik. Baik, duduk yang rapi, pergi. Kok cuma kamu sendiri? Mana King Yan? Pak, jangan tanya lagi. Wanita gila King Yan itu, di rumah pukul anak, marahin Yan Yan. Kalau hari ini bawa ke sini, keluarga Fei pasti malu besar lagi. Pak Tua, sudah lama aku bilang, Zhao Qingyan itu cuma gadis kampung miskin. Gak pantas untuk Ming Chuan kita. Aduh, kamu gak tahu, kan? Pas kamu gak di rumah, dia bahkan gak pura-pura lagi. Paman, jangan terlalu marah ya, kakak. Nggak puas Kak Ming Chuan. Lawan dia. Kalau tidak, gimana bisa sekejam itu pada 3 anak kandungnya sendiri? Hei Kak, jangan biarkan wanita jahat datang ke sini. Aku mau Tante Wen menemani kita. Kamu lucu sekali. Dia itu ibu kandungmu, tahu. Jangan ngomong sembarangan. Ayah, Anda tidak seharusnya menyalahkan Huan. Zhao Qingyan tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ibu. Dia yang bersalah. Saya menyuruhnya kembali ke rumah tua di desa tapi dia malah tidak mau kembali langsung meninggalkan anak-anak. Apa? Dia meninggalkan keempat anaknya juga. iya, Paman. Aku benar-benar nggak ngerti apa yang kakak pikirin. Pak, ngapain sih? Qing Yan. Dia itu anak yang paling lembut dan pengertian. Sekarang, dia bahkan nggak mau urus anaknya sendiri. Ini jelas banget. Pasti kamu yang bikin dia marah banget. Coba bilang. Gimana kamu bikin dia kesel? Gimana nindas dia? Pak, kenapa selalu bela dia? Aku nggak belain dia. Masak iya aku malah belain kamu, bocah nakal. Entah dari mana muncul perempuan ini. Di sini ngomong jelek soal istrimu. Kamu malah diam aja, nggak berani ngomong apa-apa. Masih bilang kamu nggak nindas dia. Paman. Ini aku, Wen Yan. Anda pernah menggendong saya. Nggak ingat? Anak kecil yang saya gendong udah banyak. Kenapa saya harus ingat kamu? Lagi pula, walaupun saya kenal kamu, itu bikin kamu boleh ngomong jelek soal menantu keluarga Fei. Pak, bisakah Anda lebih masuk akal? Waktu itu nggak ada Wen Yan. Muka keluarga Fei nggak tahu dipermalukan seberapa. Iya, Paman. Anda mungkin belum tahu. Pesta perayaan terakhir. Kakak marah pada Ming Chuan. Pakai baju aneh-aneh. Merusakkan kursi. Mempermalukan Ming Chuan di depan umum. Aku juga lihat waktu itu. Kalau bukan karena Wanita gemuk itu. Itu istri Pak Fei. Aku kira dia pembantu. Kalau menantuku seperti itu, aku pasti suruh anakku cerai darinya. Aku tidak mau malu seperti itu. Paman, waktu itu, beberapa anak membelaku, dia menyerang mereka, hampir mencelakai mereka. Kekek. Wanita pakai bulu ayam untuk Pukul pantat. Pantatku bengkak lama banget. ibumu benar-benar memukul kalian. Hei Kak. Dia bukan ibuku. Ibuku nggak mungkin jelek dan jahat kayak dia. Dia juga memukulku. Suruh dia pergi dari rumah kita. Aku mau Bibi Wen jadi ibuku. Ming Chuan, panggil Qing Yan ke sini. Saya tanya, apa yang terjadi? Baiklah, lihat sendiri saja. Apa yang saya katakan, Anda tidak percaya. Begitu Anda bertemu dia, baru tahu sulitnya dia dimengerti. Ada perintah dari Pak Fei? Biarkan Zhao Qingyan datang ke penyambutan. Tuan Besar ingin bertemu dengannya. Apa? Zhao Qingyan menghilang. mungkin pesta perayaan terakhir. Kakak terlalu memalukan, jadi terguncang. Takut dimarahi kakek, makanya sengaja bersembunyi, tidak berani bertemu orang. Memang tidak tahu malu. Sekarang baru tahu salahnya.
Waktu buat salah dulu. Tidak sepra ini melunya. Paman, hari besar, jangan marah karena hal ini. Saya dengar, Anda suka menikmati tari klasik, jadi saya mempersiapkan tarian sebagai hadiah kepulangan. Tenang dulu, Iya. Yan demi menyiapkan tarian ini, kakinya sampai beberapa kali lecet. Hari ini, biar semua orang puas melihatnya. Ya ampun, Benar-benar pantas jadi penari utama kelas dunia. Sungguh luar biasa. apakah ini yang dia bawakan? Tarian drum Ratu Dinasti Youo? Tarian yang memikat, tapi sudah lama hilang. Tidak disangka, Nona Wen bisa mereplika tarian itu. Bagus sekali. Sangat memukau. Baik. Baiklah, Menarinya bagus sekali. Kata-katamu sinar lilin kecil. Tak dibanding cahaya bulan permaisuri Zhao. Nona Wen bukan hanya cantik, tapi juga rendah hati. Wanita itu tidak berani muncul juga wajar. Kalau datang pun akan mempermalukan diri. Aku dengar, ya, menantu keluarga Kerjaannya cuma makan dan malas. Dia gemuk 200 kilo, ngurus anak di rumah setiap hari. Situasi kayak hari ini aja. takut mungkul. Ya wajar aja. Pesta penyambutan Pak Fei setelah dari luar negeri dia ngumpet gak. Menantu gak tahu diri buat apa dipertahankan. Cerai saja. iya betul, Pak Fei. Kalian gak Yang namanya balas budi. Mengerbangkan masa depan Ming Chuan sumber hidup. Anda harus segera ambil keputusan buat mereka berdua cerai. Tante Wen, kalau ayah bercerai, apakah tante akan jadi mama? soal ini. Harus lihat keputusan ayah kalian. Ming Chuan, kamu bosan dengan wanita itu, bukan? Cepat bicara dengan ayah tua. Jelaskan soal wanita, usir dia dari keluarga Fei. Tuan besar, dia sendiri tahu malu. Bahkan pesta Feng tak berani datang. Kenapa kamu masih membelanya? Wenyan yang berpendidikan dan berbudi pekerti, si orang penari. Yang cocok dengan Ming Chuan kita. Meniru gaya orang lain tanpa siapa bilang aku tidak berani datang. Meniru gaya orang lain tanpa hasil. Siapa bilang aku nggak berani datang? Cantik banget. Putri keluarga siapa ini? Meskipun wajahnya nggak kelihatan jelas, tapi auranya luar biasa. Bisa jadi, dia putri dari keluarga kaya lama. Wah, kakak ini wangi banget. Nona bangsawan apa? Belum pernah melihatnya? Ini pesta penyambutan keluarga Fei. Kami tidak menerima orang luar. Kenapa mata dan alisnya terlihat begitu familiar? Dari mana datangnya gadis ini? Berani. Bibi sedang bicara padamu. Apa kamu bisu? Cantik buat apa? Belum cukup beradab sama sekali. Kamu anak gadis keluarga mana? Kenapa diam saja? Masih pakai cadar wajah ya? Jawab ayah. Kalau orang tua berbicara, Qingyan tidak berani banyak bicara. Kamu bilang kamu siapa? Kamu bilang kamu siapa? Kenapa? Fei Mingchuan. 2 bulan nggak ketemu, sampai lupa sama wajah istri sendiri. Kamu bikin keributan besar. Buat godain Mingchuannya. Mingchuan terkenal sebagai lelaki baik. Dia nggak bakal melirikmu sedikit pun. Lelaki baik-baik? Kalau dia benar lelaki baik-baik, dia nggak akan biarkan kamu, selingkuhannya, ngomong sembarangan di sini. Fei Mingchuan, lihat baik. Aku sebenarnya siapa? Kamu adalah Zhao Qingyan. Dia menantu keluarga Fei itu. Tidak seperti rumor yang tersebar.
Benar-benar cantik dari bintang film. Iya, bersama Tuan Fei. Jelas Tuan Fei beruntung. Dia ibuku, tidak mungkin. Mamaku jelas gemuk dan ceroboh. Dia jelas seperti bidadari. Zhao Qingyan lebih dari 100 kg, sudah lama menjadi seperti bola. Bagaimana mungkin bisa terlihat begitu menarik? Ming Chuan, lihat lebih jelas. Dia aktor yang diundang oleh kakak untuk pura-pura jadi dia, semata-mata untuk mengacaukan acara penyambutan paman. Fei Mingchuan. Paha bagian dalammu ada tanda lahir. Setiap malam sebelum tidur kamu mandi 2 kali. Malam pertama kamu total. Cukup. Ayah. Dia. Sepertinya menantu ayah. Hao Qingyan, Zhao. Kamu ini benar-benar. Anak itu, Qingyan. Menantu tidak berbakti. Selama ini belum sempat berbakti pada Anda. Silakan ayah minum teh ini. Maafkan menantu ini. Benar-benar omong kosong. Benar-benar omong kosong. Ming Chuan, lihat ini. Paman paling mengenal kakak. Dia tahu wanita ini palsu. Kakak itu benar-benar kalau tak datang, ya sudah, malah minta orang lain pura-pura jadi ini kan benar-benar nggak masuk akal. Beneran kebangetan banget, Ming Chuan, kamu terlalu memanjakan dia. Hal nggak masuk akal begini dia bisa lakuin. Jangan ngomong sembarangan. Panggil Zhao Qingyan keluar. Ngomong apa kamu? Saya bilang kamu ngomong sembarangan. Pak. Tuan Tua. Kalian semua, sebelumnya, bukannya kalian bilang kalau Qingyan bikin ulah? Sekarang dia kurus banget jadi kayak apa sih? Sebelum saya pergi ke luar negeri, dia kan gemuk putih waktu itu. Pasti karena kalian gak baik sama dia. Bikin dia kurus capek gini. Hei, papa. Kenapa sih Anda begini? Jangan pukul papa. Papa tiap hari kerja keras, capek. Jangan pukul dia. Mama tiap hari makan enak sambil malas. Mama jahat. Jahat. Kalian bertiga tak tahu terima kasih. Ibumu telah melakukan banyak untuk kalian. Kalian bilang dia malas-malasan. Membiayai kalian lebih baik pelihara babi panggang saja. Semua orang tahu. Bulan lalu kakak gemuk sampai kursi rusak diduduki. Gimana mungkin tiba-tiba bisa jadi kurus kayak gitu? Aku dengar. Belakangan ini ada obat terlarang. Kalau diminum, bisa cepat bikin kurus. Kakak, kamu. Obat ini bisa merusak pikiran. Kenapa kamu melakukan ini? Tuduhan tanpa bukti itu. Kamu benar-benar ahli melakukan. Daripada bilang aku minum obat. Lebih baik bilang, aku sudah berhenti minum obat itu. Obat yang diberikan, aku tidak suka. Baiklah, aku kembalikan saja padamu. Kakak, kamu kurang bisa mengendalikan diri. Kenapa cari alasan seperti obat penggemuk? Dan menuduhku begitu. Benarkah? Tapi aku belum bilang obat ini untuk apa. Bagaimana kamu tahu kalau ini bisa menggemukkan? Aku cuma asal tebak saja. Apa terjadi di perjamuan terakhir? Saya salah paham padanya. Jangan. Kamu sedang menakut-nakuti siapa? Kamu kan tidak punya bukti. Bagaimana bisa bilang kalau itu Wen Yan yang membuat jebakan? Aku takkan biarkanmu menyakiti Bibi Wen. Walaupun kamu lebih cantik dan lebih berkelas dari Bibi Wen. Tapi kamu tidak baik pada kami. Kami tidak mau wanita jahat sepertimu jadi ibu. Zhao Qingyan, kamu lihat kan? Orang yang kamu hargai. Akhirnya, semua akan berpihak pada berbicara untukku. Kakak, aku tahu. Selalu marah padaku. Pukul aku, marahi aku. Tapi, bagaimana kamu memfitnah aku? Zhao Qingyan, bicara harus ada bukti. Bocah kurang ajar. Ayah. Apalagi bukti yang kamu butuhkan? Qingyan itu anak yang begitu baik. Apa dia mungkin berbohong? Gimana kamu bisa kurus? Jaga makan, banyak gerak. Nutrisi seimbang, pola makan teratur. Aku Casey Kijitan Budaya. Aku belajar minori sebulan. Kamu ternyata demi aku. Aduh Qingyan. Benar-benar luar biasa perhatian. Aku, sebagai orang tua, benar-benar sangat terharu. Yin Yan demi kamu. Latihan dance berbulan-bulan. Kamu pasti capek banget. Ini tariannya habis berapa? Kasih penghargaan dong.
Cinyana. Saya akan tarian APA Biraya. Tentu saja. Tari drum di atas. Tentu saja. Tari di atas drum. Dasar nggak tahu malu, meniru orang lain, padahal Wenyan itu penari utama kelas dunia. Jangan cuma karena kakek suka sama kamu jadi nggak sadar diri. Kakak, menari bakat yang diasah sejak kecil. Apalagi kalau bicara tentang tari di atas drum. Selain Ratu Zhao penciptanya, aku nggak percaya. Ada yang menari lebih baik dariku. Ratu Zhao menyebut tari di atas drum. Ringan seperti burung walet, lembut tapi penuh kekuatan. Langkah tarian menyatu dengan irama drum. Kamu belajar sedikit dasarnya saja. Berani-beraninya bilang bisa tari di atas drum? Jangan terlalu besar kepala, deh. Apa kamu pikir tarianmu lebih baik dari Wenyan? Nanti malah malu-maluin. Yang rugikan kita keluarga Fei. Membandingkan tarian saya dengan orang ini. Benar-benar pengginan besar. Ibu Fei, meskipun jadi lebih cantik, sayang tetap nggak pantas tampil. Kata-kata gini bisa keluar. Terus, jadi gimana? Karakter susah berubah. Ya, tabiat nggak bisa diubah. Demi rebutan perhatian. Bisa bikin kebohongan gede gini. Nggak kepikiran gimana nanti beresinnya. Udah cukup. Ibu rumah tangga, tahu apa soal menari? Cepat minta maaf ke ayah. Sudah, Ming Chuan. Kakak, dia ingin menarik perhatianmu karena tidak terima ada yang lebih menonjol darinya. Kakak, kamu tidak bisa menari. Jangan memaksakan diri, bikin ayah marah. Siapa bilang? Hadiah yang disiapkan King Yan untukku, apapun itu. Aku, orang tua ini, pasti suka. Ayah. Hari ini tamu datang. Kamu tak bisa biarkan dia sembarangan. Ming Chuan, kalau kakakmu ingin menari, kenapa nggak kita biarkan dia menunjukkan kemampuannya? Kurus-kurus, tapi nggak punya otak. Lihat aja, pasti bakal malu besar. Gerakan NY. Fei rapi dan profesional. Nggak seperti asal-asalan. Indah banget, rasanya dia seperti bersinar seluruhnya. Kapan dia belajar menari? Aduh. Kakak, bilang kalau nggak bisa nari. Kenapa harus maksa sih? Di panggung, banyak orang nonton. Mau turun juga nggak enak nih. Aku kirain dia beneran udah belajar nari. Nggak nyangka. Bisa 2 gerakan buat nipu orang, nggak kebayang. Seperti bantal hias. Kalau soal menari, harusnya Nona Wen yang ahli. Benar-benar memalukan. Keluarga Fei kira. Menikahi menantu seperti ini. King Yan. Tidak bisa menari juga tidak apa-apa, niat baikmu. Ayah terima. Sepatu tari modern ini. Tidak terbiasa rasanya. Zhao Qingyan tidak bisa menari. Kehilangan muka belum cukup? Cepat turun sekarang juga. Benci karena tidak saling kenal, tidak saling kenal. Reinkarnasi, kupu-kupu terjebak dalam kepompong. Indah banget. Aku merasa. Seperti melihat orang zaman. Iya, benar. SST. Jangan bicara, mengganggu aku. Sebaiknya jangan bernapas juga. Wah, luar biasa. Seperti bidadari turun ke bumi. Baik, Luar biasa sekali. baik. Sangat cantik. Baik. Lihat Ken. Ini menantu saya. Pak tua ini sudah melihat dia dari kecil, menantu saya. Oh ternyata tari di atas drum. Harus menari di atas drum. Kalau begitu, Nona Wen. yang kamu tarikan memang hanya permukaan saja. Bangga apa?
Kebetulan saja nebak benar. Hiriyenyen. Bisa lebih dari ini. Karena sudah melintasi waktu. Harus mengikuti kebiasaan di sini. Ada drama lain? Belum selesai dimainkan. Di lembah, ada bendera emas berkibar di angin kencang. Kulihat elang terbang di ETC 2 ikan yang kesepian. 2 ikan berenang melewati sungai seperti lautan. Air sungai jatuh menemukan manusia yang hancur. Baik. Keren banget. Indah banget. Tampilkan yang terbaik. Oke. Ini hadiah paling menarik yang pernah aku terima. Kenapa bisa begitu? Wanita bernama Zhao Qingyan. Bagaimana mungkin dia menari? Harusnya aku yang jadi pusat perhatian di pesta ini. Kapan kamu belajar menari? Masih banyak hal yang kamu tidak tahu. Ming Chuan, PAK Fight. Istri Anda hebat sekali. dulu. Kenapa tidak Supaya bisa saling kenal. Bikin kami tak tahu menghormati yang dan begitu tidak sopan pada nyonya-nyonya. Oh tidak. Nona Qingyan, asal Anda setuju menjadi model kami. Kerjasama dengan perusahaan Anda. Tambahkan 5 miliar lagi. Bos Fei, bukannya Anda ingin cerai dari Nona Qingyan? Bos Fei. Bukannya Anda ingin cerai dari Nona Qingyan? Ini kartu anak saya. Doktor lulusan Harvard, penurut dan sayang istri. Nona Qingyan bisa dipertimbangkan. Anak saya. Bibi? Sudah. Ngomong apa sih? Menantu keluarga Fei. Hanya bisa Qingyan. Menantu. Saya kali ini pulang ke negara buru-buru. Aku nggak bawain hadiah buat kamu. Ini waktu aku di luar negeri. Iseng-iseng beli tambang berlian. Kamu ambil aja dulu. Makasih. Itu tambang berlian, 500 ton loh. Ming Chuan. Besok kamu ajak Qingyan ke mall. Lihat apa yang kurang, langsung beli aja. Anak ini kalau masih nggak peka, menantu saya bakal dibawa kabar NIH. Tidak khawatir, Pak. Saya pastikan tugas selesai. Nggak bisa begini. Kalau terus kayak gini, Ming Chuan makin nggak mungkin cerai. Semua ini. Ternyata. Wanita sebelumnya cuma pura-pura. Nyata. Atau hanya mengejar kemewahan. Semua itu tidak. Apakah aku salah paham lagi padanya? Tak disangka. Perhiasan modern ini ternyata sangat kasar. Benar-benar tak sedap dipandang. Yang ini, lumayan bagus. Bungkus saja. Dia sepertinya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Tawag ini punya muka bagus tapi percuma. Gak nyangka, ngeluarin duit dikit aja pelit banget. Cuma cowok gak betus, yang gak sanggup nafkahi cowoknya sendiri. Pakai kartu.
Ini kayak Kanban versi modernnya. Ini ukuran yang pas buat kamu. Sekarang kenapa lagi sih? Pengurus Wang. En bas, or remarquez pas da Nyonya Besar. Pak Wang. Kamu benar-benar sudah dilatih baik oleh wanita itu. Tuan Muda, kenapa kamu sendirian di sini? Di mana pengasuhnya? Tidak beres, Tuan Muda demam. Mama. Sepertinya, Tuan Muda merindukan Anda. Dia ingin dipeluk. Anak ini kalau sedang sakit, akan lebih lengket dengan orang dewasa. Kalau sakit, tidur saja. Bawa dia kembali ke kamarnya. Jangan sampai menulariku. Ini. Nyonya, Tuan Xiaobao juga demam. Jangan. Bagaimana cara QQQ. sampai dia malah jadi sakit? Keluarga Fei ini ada puluhan orang. Kenapa setiap anak sakit selalu menyalahkan aku? Cepat panggil dokter. Hello, Tuan Fei. Tuan Muda. Ini akibat mengonsumsi obat kimia berlebihan. Metabolisme terganggu menyebabkan demam. Obat kimia? Makanan mereka dikontrol oleh ahli gizi. Dari mana asalnya bahan kimia ini? Pak. Saat saya membersihkan kamar Nyonya, saya menemukan bubuk obat ini. Pak. Membersihkan kamar Nyonya, saya menemukan bubuk obat. Ya Tuhan. Kakak. Bagaimana menarik perhatian Ming Chuan? Kamu tega memberikan obat anak itu. Kamu juga terlalu kejam, kan? Obat ini benar-benar milikmu? Iya, itu milikku. Tapi kok kamu begitu yakin? Kalau ini adalah racun. Kemarin aku lihat itu. Nyonya memasukkan obat ke botol susu Tuan Muda. Ari ini Tuan Muda Jatusaki. Kakak. Pengurus Wang juga melihatnya. Akui saja. Ming Chuan akan semakin marah. Zhao Qingyan. Kamu benar-benar kejam. Kalau tidak puas denganku, datang saja padaku. Kenapa harus melibatkan anak kita? Pengurus Wang. Kamu sadar tidak apa yang kamu katakan? Nyonya. Maaf, aku tidak bisa berbohong. Kasih, simpan aja. Zhao Qingyan. Xiao Bao baru 3 bulan, sudah diracuni? Apa kamu mau mencelakainya? Fei Mingchuan. Kamu kan bos besar. Kenapa orang bilang apa saja? Kamu langsung percaya? Mana mungkin itu palsu? Pengurus Wang bekerja di keluarga Fei selama belasan tahun. Tidak mungkin kau bisa menipu kami. Lagi pula, kau kalah hate nene belakangan. Semua orang juga menyadarinya. Iya, kakak. Sebelumnya, si kecil selalu baik saja. Begitu kau datang, si kecil sakit. Kok pas banget, ya? Diam semuanya. Aku bilang, diam. Ikatan ibu dan anak. Aku percaya Qingyan, dia bukan seperti itu. Hal yang mendesak sekarang. Adalah segera mengobati Xiao Bao. Tuan Muda kecil terus demam tinggi. Jika tidak segera mengetahui kandungan obat dan memberikan yang tepat, bisa menyebabkan kerusakan permanen. Zhao Qingyan. Apa sebenarnya yang kamu beri makan Xiao Bao? Cepat katakan. Aku tidak ada yang perlu dikatakan. Kakak. Kamu nggak boleh sembarang kasih obat ke Xiao Bao hanya untuk lebih baik kamu ngomong aja. Kalau Kak Ming Chuan marah, aku rela gantiin kamu buat dihukum. Zhao Qingyan. Jelasin semuanya, ini sebenarnya obat apa? Kalau enggak, aku. Kamu mau apa? Jangan paksa aku. Aku nggak ada lagi untuk dibilang ke orang yang nggak tahu. Nggak ada yang perlu dibahas. Bu. Meka, begitu nggak adil menyalahkanmu tanpa bukti jelas. Padahal tadi malam semuanya jelas sekali. Apa kita benar-benar mau biarin Tuan Muda begitu saja? Tuan Fei,
Tuan muda masih terlalu kit kalau begini demam tidak turun. Bisa merusak tubuhnya. Kakak tidak mau memberi penjelasan. Dia pakai obat apa? Tidak tahu mengobatinya. Ini. Perlu antibiotik untuk turunkan demamnya. Fei Xiaobao sudah diberi obat. Otaknya terluka. Cao Qingyan pasti tidak akan bisa tinggal di keluarga Fei. Berhenti. Kamu. Apa kamu tahu? Apa akibatnya jika memberikan obat penurun panas pada bayi? Nyonya tidak pernah mau bicara. Tentang kandungan obat, Ini memang sulit. Siapa bilang sulit? Ini adalah ramuan yang aku tumbuk. Campur dengan air, lalu oleskan di perut. Demamnya pasti turun. Ramuan herbal. Kakak, Aku tahu kamu dari desa percaya pada tradisi ini. Nggak bisa abaikan keselamatan Xiaobao. Ming Chuan, jangan pakai cara licik untuk menyakiti Xiaobao. Obat tradisional. Ini resep diramu ahli istana kekaisaran. Mereka mengembangkannya bersama-sama. Kamu menyebutnya obat tradisional. Kalau benar-benar ingin membantu, jangan ganggu dokter saat merawat. Kamu tidak hanya gagal merawat cucuku, tapi juga membawa ini. Tunggu dulu. serbuk obat ini. Kok baunya seperti di medan perang dulu? Kenapa rasanya juga sama, ya? Lakukan saja sesuai kata-kata. Pak. Biasanya berpihak padanya, masih mending. Tapi kali ini Anda tidak bisa membiarkan dia. Dia ini cucu kandung Anda. Tidak peduli seberapa bias Anda ke dia, Pak. Kalau sesuatu terjadi pada Xiaobao, pasti tidak akan memaafkanmu. Kalau aku nggak bisa sembuhkan dia, aku sendiri yang mundur. Pergi tanpa apa-apa. Jangan nyesel nanti. Dokter Li, apa kondisi Xiaobao parah? Xiaobao ibu seperti kamu. Benar-benar kasihan. Tuan muda, demamnya sudah turun. Tuan muda, demamnya sudah turun. Bagaimana mungkin? Dia, Zhao Qingyan, bagaimana mungkin dia bisa No Wen. penyakit? Kelihatannya. Kenapa kamu tidak ingin Xiaobao sembuh? Apa maksudmu? Aku hanya sedikit terkejut. Tuan muda kecil sudah turun demamnya. Akan berikan resep sederhana untuk memulihkan tubuhnya. Pasti sembuh. Obat dari nyonya memang ampuh. Aku sudah bilang, kan? Qingyan, aku yang mengawasinya sejak kecil. Dia pasti tidak akan bertindak. Tapi, meski Xiaobao sudah sembuh, kakak memberi obat ke anak itu tidak bisa diabaikan. Kakak, kamu terlalu kejam. Berikan obat itu padaku. Periksa dengan jelas. Obat apa ini? Zhao Qingyan. Aku beri kamu kesempatan menjelaskan. Benar. Aku yang memberikan obat itu pada Xiaobao. Zhao Qingyan. Kamu mempertaruhkan nyawa anak untuk bercanda? Apa kamu masih punya hati sebagai ibu? Dengar-dengar, obatnya berbahaya untuk anak umur 1 tahun. 1 atau 2 gram saja sudah bisa. Pengurus Wang. Bahkan dokter belum membuat kesimpulan. Kenapa kamu tahu banyak tentang obatnya? Aku. Pengurus Wang, hanya menebas saja kok, kakak. Semua obat ada di... Jangan berbohong lagi. Zhao Qingyan, gila ya? Lepaskan. Zhao Qing, apa kamu mau membunuh orang? Kak Ming Chuan, cepat bawa aku ke rumah. Jangan gugup. Bilang ke dia ini apa? Sebenarnya obat ini adalah ini cuma bubuk vitamin. Kasih anak bubuk vitamin, nggak salah kan? Kenapa, Miss Wen, cemas dengan ini? Bagaimana mungkin begitu? Jelas sekali. Obat yang disebut racun oleh kalian adalah ini, kan? Bubuk obat ini. Kenapa ini ada di tanganmu? Dalam vas bangga, di bawah bantal. Di atas tempat tidur, tempat kalian sembunyiin barang. Bolak-balik cuma itu aja. Mau fitnah aku? Cuma pakai trik kecil kayak gini? Nggak cukup tahu. Bawa dia pergi. Interogasi baik-baik. Kenapa Nona Wen kalah hatin tegeng? Aku tidak, kok. Aku hanya khawatir soal Xiaobao. Benarkah? Jangan terlalu khawatir. Lagi pula. Nanti masih banyak hal lain yang harus kamu khawatirin. Kamu mau kemana? Dulu kamu hukum aku introspeksi di desa.
Kali ini, Aku nggak jaga si kecil dengan baik. Lebih baik aku pulang dan introspeksi diri. HMP, Paman, jangan marah sama Mingcuan. Itu mungkin kakak sengaja kasih obat. Siapa suruh dia nggak jelasin jelas? Mungkin malah jadi nuduh Meneyer Wang. Mama nggak kasih obat ke adik. Mama nggak malas. Semalaman kemarin, Mama selalu jagain aku di sini. Jadi, Mama, Tidak mungkin beri obat ke adik. Mama itu sayang sama kita. Kamu main-main dengan nyawa anak. Kamu punya hati ibu nggak? Pantesan dia kelihatan begitu lelah, semalaman nggak tidur jaga anak ya? Dan aku. Humph. Dasar nakal. Kamu gimana lagi gangguin menantuku, hah? Xiao Bao. Mana orangnya? Pak, semua pembantunya sudah dipindahkan. Menurut Anda, mereka nggak bisa jaga anak-anak dengan baik. mulai sekarang Anak-anak tanggung jawab Anda. Jangan, terluka atau saya juga pamit. Huan. Lele, kasih ke saya. Dodo, sini. Berikan barang itu padaku. Ming Xuan. Bisakah bantu aku? Bisakah diam sejenak, Zhao Qingyan? Aku tidak perlu kamu bekerja, tinggal di rumah menjaga anak. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan? Ternyata dia. Selama ini hidupnya begitu sulit. Kakek. Sekarang tahukan betapa sulitnya untuk Qingyan. Sini, kasih anak itu ke aku. Pak. Aku tahu aku salah. Tahu salah? Kenapa belum cepat ke rumah lama? Harus bawa Qingyan pulang ke rumah. Dan kalian, bocah-bocah nakal. Ibumu sudah begitu sedih. Kalian semua ikut pergi. Kalau gak bisa bawa dia pulang, jangan balik. Ikut aku pulang. Aku nggak mau pulang. Rumah tua itu kondisinya terlalu buruk. Ngomong di rumah aja, gimana? Ini juga keinginan ayah. Ayah yang suruh kamu panggil orang. Jadi sikap kamu begitu, ya? Kalau begitu nggak perlu dibahas lagi. Zhao Qingyan, kamu yang bikin aku kayak gini. Ayah, gimana kita bisa bawa ibu pulang kayak gini? Rumah lama keadaannya sulit. Cuacanya makin panas. Di sini bahkan nggak ada AC. Ibumu pasti nggak tahan. Nggak lama lagi, dia pasti mau ikut kita pulang. Ayah, aku lapar. Nih, makan ini. Nggak mau makan ini, mau ayam goreng. di desa, kirim bahan makanan nggak gampang. Lagi pula. Ibumu di sana, mungkin Makan seadanya. kita harus kuat. Kasihan banget ibu. Ayo kita tahan sedikit lagi. Ibu pasti segera pulang sama kita. Wangi banget. Aku udah tahu, pasti ibu kita nggak tega sama kita dan nggak mau kita makan mie instan di luar. Tuan Fei, Anda salah paham. Ini. Nyonya menyuruh memberi makan dahuang. Apa?
Air di rumah ini? Sekarang harus mengumpulkan air hujan? Rumah tua ini selalu bocor dan tidak pernah diperbaiki. Hari-harinya di sana pasti tidak mudah. Kata Nyonya, cuci muka pakai air hujan saat gugur. Paling en pubaculi. Udah campulan semua. Cuci muka. Kondisi di dalam tempat ibu masih sangat berat. Kita harus tetap kuat. Ah, dia akan segera keluar. Kok kakak tega nyiksa kayak gitu? Ini benar-benar keterlaluan. Wen Yan. Kok kamu? Ming Chuan. Kakak, dia sungguh tega. Kamu ikut aku pulang dulu. Kita sudah begini. Dia nggak mau keluar? Kakak, masih ngambek sama kamu. Kalau dia pulang marahin anak-anak lagi, gimana? Nggak bisa. Aku harus tanya dia langsung. Zhao. Kakak, Menurut kamu, dia lebih ganteng atau aku? Tentu aja kamu. Dia udah tua. Bagaimana bisa menandingi kamu? Kakak memang yang terbaik. Zhao Qingyan. Kamu diam-diam di belakangku. Di belakangku bersama orang lain? Ming Chuan. Jangan terlalu marah. Kakak, dia sendirian di kamar. Makanya, tidak heran kakak selalu tidak mau pulang. Ternyata, Zhao Qingyan. Buka pintunya. Berani cari laki-laki. Berani dong buka pintunya. Buka pintu. Sayang-sayangku. Serang. Kenapa bengong? Lanjutkan. Ming Chuan, jangan terlalu marah. Kakak dari kecil dimanja. Di tempat sekeras ini, dia nggak tahan kesepian. Ini masih rumah tua, ya? Aduh, kalian berdua ini, deh. Ini tempatku. Kalian masuk sembarangan begini, nggak pantas kan? Hidupmu kelihatannya enak banget. Mana laki-laki itu? Pak. Aku dengar suaranya. Suruh dia keluar. Maksudmu laki-laki yang mana? Ini maksudmu? Adik kecil berdiri di sini. Kak, coba lihat ini. Hari ini ganti peran lagi. Bikin kakak rasakan romantisnya. Kak, aku bantu pilih lagu. Bilang aja mau dengar apa. Baru masak popcorn satu panci. Coba deh, pegang. Coba rasain ini, manisnya sampai bikin hati. Abis makan, mulut agak lengket. Tahun ini aku pasti bisa dapat banyak uang. Orang yang ngerti aku itu kamu. Nyanyi pasti bikin haus, kan? Aku bawain buah buat kamu. Dan juga ada satu mawar. Tenang aja, Kak. Aku nggak kalah jago kok. Tahu kakak suka makanan pedas. Porsinya lumayan besar nih. Jangan takut ya, Kak. Ming Chuan, nggak apa-apa kan? Zhao Qingyan. Maksudmu ini apa? Zhao Qingyan. Apa maksudmu ini? Siapa dia? Berani bicara seperti itu pada kakak? Aduh. Hari ini aku melayani kakak. Benar-benar menyenangkan. Orang baru. Antre ambil nomor dulu. Orang baru apaan? Aku ini yang asli. Zhao Qingyan. Ini rumah leluhur Fei. Kamu anggap ini tempat rendah apa? Iya, kakak. Bagaimana bisa kamu dengan pria seperti ini?
Mana sikap sebagai istri, sebagai ibu? Benar-benar tidak tahu malu. Kalau kalian ini dihitung apa? Aku sama Yan Yan tuh bukan hubungan yang kamu pikirkan. Aku anggap dia adik perempuan. Aku sama mereka, ya. Juga bukan hubungan yang kamu pikirkan. Kamu. Ini sekretaris pria aku. Ini sahabat pria aku. Ini asisten pria, dan ini teman pria dekat aku. Ini koki pribadiku. Aku sama mereka cuma hubungannya dekat aja. Tapi aku cuma Seperti adik-adik. Va. Kakak ini punya perut six-pack. Va. Kakak ini lebih tinggi dan ganteng daripada ayah. Ayah. Kalian semua. Keluar. bawa mereka semua keluar. Kamu juga jangan buru-buru. Kita pernah jadi suami istri. Aku nggak akan biarkan kamu. Ayo, duduk. Oke. Aku penasaran. Mau lihat apa sih rencananya? Regrette. Selamat, Nona pilihan. Hello, Tuan Fei. Hello, Tuan Fei. Nyonya San. Zhao Qingyan. Apa maksud kamu lagi ini? Semua ini sudah aku pilih dengan sangat hati-hati. Cukup. Zhao Qingyan. Pikir ini zaman dulu? Masih lebih baik dari itu. Perempuan simpanan yang nggak jelas statusnya. Kamu boleh apa bilang aku begitu? Aku bukan lagi menghina kamu. Aku nggak langsung bilang kamu nggak punya malu. Nggak punya status apa-apa. Tapi cuma mau Suami orang. siluman rubah. Kamu. Aku. Dadaku sakit. Kenapa? Zhao Qingyan. Yan Yan punya masalah jantung. Kenapa harus bicara seperti itu untuk menghina dia? Ayo, aku antar kamu ke rumah. Tunggu. Ini daerah pinggiran, ke rumah sakit tidak sempat. Tenang saja. Aku akan menyembuh Kak Ming Chuan. Kamu mau apa? Tentu saja aku punktur. Bagaimana Aku. Sepertinya aku semakin sakit. Zhao Qingyan, apa yang kamu lakukan ke Wan Yan? Aku sudah bilang. Aku akan menyembuhkannya. Tidak. Aku. Sepertinya aku baik-baik saja sekarang. Sedetaildakehi. Zhao Qingyan. Li Ma, bawa mereka pergi. Li Ma, cepat. Zhao Qingyan. Baik. Semua keluar. Termasuk kalian juga. Pergi. Nanti kuajak main lagi. Sekarang keluar dulu. Zhao Qingyan. Kamu mau marah sama aku, ya? Aku melakukan semua demi keluarga Fei. Kamu cari perempuan di luar. Aku urus adikku, masing-masing jalan sendiri, tidak saling campur. Apa yang perlu dikesalkan? Kita ini suami istri. Pasangan sah dengan surat nikah. Bukan hubungan kotor seperti katamu. Kalau nggak mau jadi istri keluarga Fei, Baiklah. Cari kita. jadi kita cerai saja. Kakak. Masalah ini kamu yang salah duluan. Lihat, kamu bikin Ming Chuan seperti ini. Minta maaf sama dia. Kamu yakin mau cerai? Menurut bab 4 hukum perkawinan, Pasal 39. Kamu ingin cerai? harus bagi Harta milik masing-masing. Aku sudah siapkan perjanjiannya. Zhao Qingyan. Kita sudah menikah 5 tahun. Kamu sudah lama ingin cerai, kan? Lelaki seperti kamu yang sudah salah. Tapi tidak minta maaf. Apa aku masih harus memohon padamu? Aku juga. kakak. Masalah ini memang salahmu, kan? Kamu diam-diam di belakang dengan banyak pria kalau mau cerai. Keluar saja dari keluarga Fei. Ayah. Apa yang Anda katakan ini? Kalau sudah cerai, anak-anak itu saya serahkan padamu.
Saya serahkan ke Qingyan, Nani Qingyan. Meskipun dia putri kandung saya, kamu itu, mantan, menantu. Rumah ini, dan juga harta saya. Pasti saya wariskan ke Qingyan. Kamu berdiri di sini, ngapain ganggu? Ayah. Sebenarnya siapa anak kandung Anda? Dulu, ketika dana Fei terputus, itu Pak Zhao Mengorbankan seluruh hartanya untuk membantu saya. menikahkan cucu dengan keluarga Fei. Itu adalah kepercayaan padaku. Kalau Qingyan menderita, kalau aku sudah tiada, bagaimana aku bisa bertemu Pak Zhao dengan wajah ini? Kamu biasanya jadi presiden di Fei Group, sudah terbiasa berkuasa, ya. Bahkan Qingyan pun tidak dihormati. Kalau begitu, jangan duduk di posisi itu lagi. Ayah. Apa maksud Anda? Apakah itu pengacara biar kontrak? Cabut. Jaban Fei Mingchuan. Sebagai presiden, Saham perusahaan. alihkan ke Qingyan. Ayah. Humph. Atau, Kamu minta tolong. Qingyan mau menampungmu. Atau, kamu langsung Hilang dari depan mataku. Qingyan. keluar. Dengar enggak? Aku bilang keluar. Jangan aku panggil orang usir kamu. Ayah. Kamu pergi enggak? Pak. Keluar. Pak. Apa dia benar-benar mau cerai sama aku? Kak Mingchuan. Wenyan. Penyakit jantungmu. Itu benar? Aku tadi terlalu gugup. Apa kamu lupa? Penyakit jantungku makin parah gara-gara malam itu aku menyelamatkanmu. Kak Mingchuan. Ini semua salahku. Karena keluarga belakangan ini sangat tertekan. Adikku, keluarganya, tidak punya uang untuk lanjut sekolah. Bukannya aku transfer 1 miliar ke kamu terakhir kali? Karena dia sakit. Semua uang untuk biaya operasi. Dia masih kecil sekali. Sungguh kasihan. Jangan khawatir. Aku akan kirimkan 10 juta lagi untukmu. Akun bankku dibekukan. Ayah. Serahkan perusahaan itu pada, bukan karena mau malas-malasan. Hahaha. Halo. Ini Ibu Huan dan Iya, ibunya. Tolong datang ke sekolah sebentar. nggak ada waktu. Cari bapaknya aja. Kalian berdua ini, anak nakal yang nggak tahu adat. Berani-beraninya ganggu anak saya. Dia yang ambil konsol game saya. Ha. Anak saya itu pintar dan baik hati. Mana mungkin dia ganggu kalian. Badannya aja nggak sehat. Kalau sampai sakit karena kalian harus tanggung jawab. Omong kosong. Dia bahkan Kalian sudah makan siang. dia mulai ganggu kami. Orang tua Sudah nggak mau. Jadi gimana kalau aku ganggu? Kami bukan anak. kami bukan. Tenang, orang tua kalian nggak ada yang mau datang. Masih keluarga lain bisa dihubungi? Hubungi siapa? Cuma 2 anak nakal itu. Langsung keluarkan aja, biar nggak di sekolah. Ganggen anak saya Belaya. Kita udah gitu jahat sama mama. Apa mama bakal? Nggak mau kita lagi? Siapa bilang mereka nggak ada yang mau? Siapa bilang anak saya nggak ada yang mau? 2 anak rumah kamu membuli teman sekelas, kamu dan orang tua. Coba ngobrol baik-baik deh. Kami tidak melakukannya. Ngomong sembarangan aja. Kalian berdua, anak kecil begini, mana Konsol game yang mahal kayak gitu. pasti nyolong, kan? Kamu itu, Orang tua murid? ngomong apa sih? Keluarga kita punya Yao 15 tahun. Sebaya dengan 2 bocah nakal ini. Siswa ini memang murid di sekolah kami. Tapi dia sudah tinggal kelas lumayan lama. Bu Fang. Anda bilang anak kami membuli remaja 180 cm, 100 kg, usia 5 padahal dia. Kamu ini, ngomong kok sinis begitu. Anak saya cuma tumbuh lebih cepat. Dia masih anak kecil. Lagi pula. Kamu tahu nggak saya ini siapa? Humph. Anak saya bisa jadi teman sekolah anak kamu.
Itu keberuntungan buat keluarga. Oh, saya mau pengen tahu. Kamu itu siapa? Putri saya adalah eksekutif di grup Fei. Dua bocah nakal ini jelas-jelas iri pada anak saya, sampai merebut barang miliknya. Aku tidak. Konsol game itu memang milikku. Jaga mulutmu baik-baik. Kamu ini perempuan. Berani kamu memukulku. Sudah cukup. Tidak usah dibahas lagi. Hari ini, mereka berdua harus dipecat. Bu Yaozu, masalah ini tidak serius. Kalau saya bilang pecat, ya harus dipecat. Sekolah kalian mau renovasi perpustakaan, kan? Saya sumbang 1 juta. Uang ini saya sumbangkan. Hanya karena ini. Bisa gak pecat mereka? Pecat 2 murid. Bukannya itu cuma satu kata aja? Pak Guru Wong. Bawa 2 anak ini. Urus keluar sekolah. Jadi di mata kalian, benar atau salah cuma soal jumlah cek? Tentu saja. Kamu kira, di dunia ini, apa sih yang gak perlu uang? Dari dulu sampai sekarang, yang paling aku benci adalah orang sombong di depan aku. Aura perempuan ini. Kenapa menakutkan banget? Mau nakutin siapa? Bilang saja padamu, dengan posisiku. Kalau bukan karena 2 anakmu dan anakku teman sekolah. Kamu dari kelas bawah. Hidupmu tak akan pernah bertemu denganku. Sudahlah. Masalah, serahkan padaku. Aku tahu, sekolah kita. Ini sekolah elit. Nggak rela anak-anak pergi. Gini aja, atas nama pribadi. Aku akan keren sekolah lain buat kedua anakmu. Gimana, puas sekarang? Aku nggak mau dikeluarkan. Papa pasti tahu. Dia bakal marahin aku habis-habisan, bikin malu keluarga. Kalau aku bilang tidak, bagaimana? Jangan dipaksa kalau orang nggak mau. Kamu kan kerja di bidang pendidikan. Nggak nyangka, cuma demi 1 juta aja, kamu jadi penjilat. Jadi anjing aja udah parah, kamu pun nggak cek dulu. Cek kosong ini. Uangnya di situ. Kamu yakin bisa cairin? Kamu tu lagi Bibi. Miskin urusanmu sendiri. Jangan kira orang lain nggak punya uang. 100 juta segini. Bu à kita. Cuma hal kecil aja. Kepala sekolah, katanya uang dicek, nggak bisa diambil dari bank. Kepala sekolah, katanya uang dicek, nggak bisa diambil dari bank. APA? Tidak mungkin. Bagaimana tidak bisa diambil? Putriku mengatakan padaku. Uang di rekening. Gunakan Sesuka PAK Ma. Jangan bercanda seperti itu dengan saya. Uang dijanjikan untuk disumbangkan ke sekolah, kan? Hanya 1 juta, lalu mau mengeluarkan anak saya? Pakai cek palsu lagi. Benar-benar bodoh dan jahat. Kamu wanita yang manis. Berani-beraninya kamu hari ini. Harus pecat 2 bajingan itu. Cek ini. Meskipun palsu. Duit di kartu aku ada. Aku sumbang 1 juta dan PK mereka. Sudah masuk, 1 miliar rupiah. PAK Ma. Barusan cuma salah paham. Saya akan suruh mereka pergi. Kalian main kasar. Main Casar. De rue Kenapa. Siapa suruh kita punya duit? Kalau bisa, kalian juga keluarin duit lah. Sudah masuk, 2 miliar rupiah. Ini. 2 miliar ini, kamu yang transfer. Mau adu kaya sama aku? Baik, aku layani sepenuhnya. Sekarang gimana? Giliran aku bicara sekarang. Tidak bisa. Aku bilang pecat. Ya pecat. Aku juga keluarkan 2 juta. Transfer 3 juta. Kenapa dia kaya banget? Tidak bisa, aku harus lanjutkan. Saya tawar 3 juta. Ditransfer 4 juta. Masih lanjut enggak? Bu. Kenapa. Cepat terusin. Cepat habisin uang mereka. Jangan sombong di sini. Hari ini saya cuma nggak bawa cukup uang. Nggak apa-apa Pak MA. Kalau nggak bisa terus, pakai kartu kredit juga bisa. Diam. Kamu pikir aku bakal kabur dari bayar? Aku kasih tahu kamu. Menantuku adalah orang dari grup Fei. Fei Mingchuan. Kamu bilang menantumu Fei Mingchuan? Tentu saja. Putriku adalah penari utama kelas atas, Wen Yan. Tunangannya. Adalah Fei Mingchuan. Sekarang kamu takut, kan? Cepat bawa 2 anak kecilmu itu dan pergi dari sini. Bu, ini nggak bisa diterima. Aku mau mereka, di depan seluruh sekolah, di lapangan, menjilat sepatuku. Iya, anak manis. Dengar nggak tuh?
Cepat lakukan yang aku bilang. Aku bisa kasih kamu kesempatan. Kalau enggak, menantu laki-laki saya bilang satu kata. Bisa bikin kamu di Haicheng. Gak bisa bertahan lagi. Kenapa? Kamu masih berani gak terima? Kamu bilang menantu itu Fei Mingchuan. Kenapa saya gak tahu? Atau bisa tanya dua anak ini. Sejak kapan mereka punya nenek seperti kamu? APA maksud kamu? Maksudnya Fei Mingchuan. Itu ayahku. Hahaha. Oke cukup. Waktu masuk sekolah. Data keluargamu sudah aku lihat. Barusan lihat, memang ada sedikit uang. Tapi, bukan berarti bisa menggapai keluarga Fei. Nyonya. Tuan dan Nona masuk sekolah. Tuan sudah mengatakan, biar mereka belajar mandiri. Jangan isi informasi keluarga Fei yang terlalu jelas. Punya ayah sebodoh itu. Latihan apapun tak ada gunanya. Kalau ada aku, anak-anak Zhao Qingyan tak bisa senaknya dizalimi. Haya uam, kan? Aku punya banyak. Fei Mingchuan ada di sini. Aku tetap berani melemparkannya ke wajahnya. Cukup belum? Ada aku di sini. Tak akan ada yang bisa memecat mereka. Biarpun kamu punya sedikit uang. Apa kamu tahu? Seberapa tinggi tingkat Fei Group? Bro, Ada apa sih? Sampai harus aku yang datang. Nona Vin, cuma urusan anak-anak kecil, aku udah bantu selesaikan. Yan, ya. Ada yang gangguin adikmu bahkan pukul aku. Cepat suruh menantuku pulang. Kasi mereka pelayaran. Nona Wen. Masalah ini bukan hanya salah satu pihak. Anak mereka masih Orang tua mereka juga. Tidak peduli orang tua mereka. Aku adalah calon nyonya Presdir Grup Fei. Berani menggertak adikku. Kepala sekolah, ini kesalahanmu. Iya, Dangga tidak. Ini calon nyonya Presiden Grup Fei Shi. Barusan di sana, minta maaf dan mengakui kesalahan tidak. Sekarang hanya ada satu jalan tersisa. begitu ya. Saya Injin Lihat Sireng Simpanan. Punya kekuatan apa? Siapa yang kamu bilang simpanan? Zhao Qingyan. Kenapa kamu? Huan. Kenapa kalian ada di sini? kamu bohongi kami. Mau menipu uang keluarga kami. Kamu jahat sekali. Aku akan beritahu ayah. Supaya kamu jangan datang ke rumah kami lagi. Ada apa dengan kamu? Kenapa berkelahi dengan anak kecil? Karena adikmu, aku tidak akan tahu. Keluarga kalian Memanfaatkan kedudukan keluarga Fei. Sombong sekali. siapa pacarnya? Anakku. Dia adalah istri keluarga Fei. Keluarga Fei adalah miliknya. Jangan bicara lagi, Bu. Kenapa diam? Panggil suami, robek nyonya besar. Betul banget. Panggil Fei Mingchuan ke sini. Aku mau bicara baik-baik. Kamu, istri simpanan. Apa hakmu bertindak seperti ini? Dia menantu keluarga Fei. Cukup, Zhao Qingyan. Jangan pikir kamu hebat karena duduk di posisi istri Ming Chuan. Aku kasih tahu kamu, orang yang dicintai Ming Chuan adalah aku. Hari ini, meskipun dia ada di sini, dia tidak akan membelamu. Kalau aku yang ada di sini gimana? Kalau aku yang ada di sini gimana? Orang tua dari mana ini, punya hak apa buat bicara? Diam kamu. Paman, kok Anda datang ke sini? Jangan coba akrab sama saya. Saya sama sekali nggak ada hubungan sama kamu. Ini siapa ya? Bukannya kamu bilang, Mereka itu, ada hubungan sama Fei Mingchuan. Nggak bisa sembarangan lawan, kan? Tuan Fei. Kalau datang, kasih tahu saya. Ayo. Ambilkan kursi untuk orang tua. Tunggu. Jangan pura-pura di depan saya. Kamu yang sudah mengganggu cucuku. Terus kenapa? Bukan, Kamu yang sudah mengganggu menantuku. bukan begitu. Paman, Anda salah paham. Dan kamu, iya, kamu yang menggoda suami menantuku. Saya tidak melakukan, Paman. Kami bukan hubungan seperti Anda kira. Orang-orang. Seret mereka keluar. Lepaskan aku. Kenapa kalian menangkapku? Atas dasar apa? Atas dasar ini. Wenyan, kamu menggunakan cek grup Feishi, diduga melakukan penggelapan dana. Ada apa-apa? Biar polisi yang urus. Aku, lepaskan. Kak. Bukan NY.
Sudah menyumbang uang ke sekolah. Tenang, akan bantu Anda. Akan menjaga Tuan Muda dan Nona dengan baik. Aku menyumbang, tapi ada syaratnya. Syarat APA? Syaratnya adalah ganti kamu. APA? Bu. Aku. Bu. Ibu, hari ini kamu hebat banget. Aku akan selalu dukung kamu. Kamu selamanya jadi ibu terbaikku. Kamu bodoh ya? Kita punya satu ibu. Dan dia yang terbaik. Zhao Qingyan. Masalah hari ini, cari aku menyelesaikannya. Kenapa harus lapor polisi? Cari kamu? Pak Fei sibuk dengan pekerjaannya. Teleponnya nggak bisa dihubungi. Aku harus kirim mimpi. Meskipun Yan salah. Kamu gak perlu sekejam ini. Apa kamu tahu? Wen Yan nyaris ditahan. Membiarkan ibumu melindungi adikmu yang menyalahgunakan dana. Bahkan sampai mengganggu kedua anakmu. Apa dia gak pantas dihukum? Dia memang salah dalam hal ini. Tapi dia pernah berjasa padaku. Gak seharusnya diperlakukan seperti ini. Dulu waktu aku kecelakaan. Kalau bukan Wen Yan menggendongku 10 km ke rumah sakit. Aku mungkin sudah mati. Ini adalah hutang keluarga Fei padanya. Bertahanlah, Ming Chuan. Zhao Qingyan. Benar-benar bodoh. Kenapa berkorban begitu banyak untuk pria tidak peka? Tapi dia malah membalas budi pada orang lain. Fei Ming Chuan. Seberapa tinggi kamu? 1,90 meter. Berapa beratmu? 140. Kamu bilang Wen Yan punya penyakit jantung, bisa membawa pria 1,9 meter dan 140 sejauh 20 li. Aku berhutang padanya. Itu urusan aku dan anak-anak. Kalau kamu saja tidak bisa jadi ayah yang baik. Tidak perlu jadi ayah lagi. Mestilah mereka. Aku yang urus. Mantan suami. Aku belum setuju cerai. Kamu, jangan sakiti mama. Kamu bela perempuan jahat, berarti kamu juga jahat. Ayah jahat. Jangan mendekat. Ini urusan orang dewasa. Jangan ikut campur. Apa ini ada hubungannya dengan ayahku? Ayah. Ayah dilarang menyakiti ibu. Kalau mau minta maaf, tunjukkan niat baikmu. Kalau mau berkelahi, jangan salahkan orang tua. Aku suruh kau keluar. Pak. Aku ingin bicara baik-baik. Aku tidak punya waktu. Bicarakan masalah dengan pengacaraku. Antar dia pergi. Kalian bilang, apa mama nggak mau sama papa lagi? Apa non Cicita? Nggak punya papa lagi? Aku juga mau ayah. Duh, kalian tuh payah banget. Ayah ini nggak bagus. Suruh mama ikat akara keri jodoh. Ganti ayah baru buat kita, kan selesai. Halo, Nona Zhao Qingyan. Selamat, Anda terdaftar di program Kekasih Pulau Terpencil. Ikuti rekam program sendiri, aku tidak daftar acara itu. Fei Huan mendaftarkan kamu dan sudah menandatangani kontrak. Kalau ingin mundur. Harus bayar penalti 10 miliar. 10 miliar? Fei Huan, turun ke sini. Tuan Fei. Nyonya bilang mencetak 1000 salinan. Sampai. Anda setuju untuk bercerai. Kak Ming Chuan, ada program Cinta di Pulau Terpencil mengundangku ikut bersama tamu pria. Aku merekomend mau ikut denganku? Tidak pergi. Ming Chuan, jangan salah paham. Aku tidak punya maksud lain. Aku pikir ini bisa membantu promosi Fei. Tidak ada waktu. Kakak Ming Chuan, coba lihat dulu. Bilang ke tim acara. Aku ikut.
Waktunya habis. Tamu pria dan wanita, silakan masuk. Cepat, cepat. Live Cinta di Pulau Terpencil sudah mulai. Dia aktor termuda jadi raja film, Kin Ye. Bro, bunuh aku aja. Ali yang pernah muncul di Himalaya? Kelihatannya tenang. Bikin aman banget. Lin Tang Tang. Itu MAH Karya. Sudah pernah masuk buku pelajaran, loh? Semua harus jagain dia, jangan sampai tangannya cedera, ya. Itu Wen Yan. Seniman tari klasik terbaik. Postur tubuh dan auranya luar biasa. Siapa pria yang dia gandeng? Ganteng. Dia gandeng siapa? Lihat pria itu, ganteng banget. Berdiri di sebelah Kin Ye, kagak kalah. Loh, kalau nggak salah, itu presiden keluarga Fei. Katanya, dia cowok super dingin. Wah, luar biasa. Mereka bilang mereka sahabatan dekat sejak kecil. Kayaknya beneran deh. Ming Chuan GG. Kamu lagi cari apa? Oh, nggak apa-apa. Kok dia belum datang? Jangan-jangan dia nggak jadi datang? Sutradara. Yang aku minta kamu udah diatur semua belum? Tenang aja. Semua sudah aku urus. Kali ini, syuting ini bikin kamu punya citra baik. Dan bikin kamu tenar. Terutama Zhao Qingyan itu. Jangan biarin dia curi. Tenang aja. Dia cuma jadi pembanding kamu. Tulisan jelek tentang dia aku bayar semua. Aku bahkan sengaja bikin dia telat 1 jam. Semua orang pasti sudah menunggu. Pasti dia akan dimarahi. Baiklah, terima kasih atas kerja keras. Oke, terima kasih. Kenapa tamu terakhir ini belum datang juga? Berapa lama kita harus menunggu? Iya, siapa tamu terakhir ini? Membuat kakak kita menunggu lama. Katanya dia hanya seorang ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa. Kok berani banget sombong? Gimana dia bisa masuk acara ini? Jangan-jangan dia ada main di belakang layar. Wanita ini siapa? Kok cantik banget? Ibu, aku jatuh cinta. Tim acara, saya mau data tentang dia. Ada orang. Benar-benar muka tebal, terlambat hampir 1 jam, ketemu muka. Gak tahu jelasin dulu, ya? Kakak, aku tahu di rumah kamu selalu dimanja. Hormati aturan dari tim acara dong. Semuanya di sini udah nunggu kamu lama, jadi benar-benar melelahkan. Wajah cantik nggak bisa jadi alasan. Meskipun wajah cantik, tetap nggak boleh begini, nggak boleh tanggung jawab. Aturan. Kamu dari tim sutradara, kamu sengaja mengubah jadwal jam 1. Ke jam 2 demi bikin orang nunggu lama. Benar-benar nggak menghargai orang. Kamu sendiri yang salah ingat waktu. Masih aja seenaknya menuduh orang. Ayah. Kenapa saat aku sampai di parkiran lebih awal, mobil jemputan nggak ada? Seperti tahu aku akan terlambat. Akar. Sutradara, kenapa nggak ngomong? Apa yang dia bilang itu benar ya? Tim produksi sampah, benar-benar payah, sengaja ngerjain bintang. Buat bikin sensasi. Fakta kalau Zhao Qingyan ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa tetap kenyataan. Nggak biarin dia ikut acara ini nggak bakal serumit ini, kan? Udah cukup. Sutradara, kita mulai rekaman. Ah iya. Peserta dibagi menjadi 3 grup. Mencari bahan makanan hari ini untuk menyiapkan makan malam kita. Shituo, Lin Tang Tang 1 grup, Wen Yan dan Fei Mingchuan grup. Zhao Qingyan dan Kin Ye 1 grup. Kalau kamu nggak bisa jaga diri, aku bisa minta izin ganti grup. Jangan dong, aktor favoritku gabung sama Zhao Qingyan, ini nggak bagus buat dia. Kenapa Pak Fei malah ngobrol sama Zhao Qingyan? Mereka saling kenal nggak? Pak Fei memang terlalu baik hati, dia pasti mau bantu dia. Dia nggak senang banget tuh, pasti diam-diam senang banget. Ciao Qingyan. Senang bertemu. Qingyan. Ayah. Kak Mingchuan, kita ambil bahan makanan cepetan, nanti keburu habis. Dia nolak Pak Fei. Jangan-jangan dia naksir abangku dan mau dekatin dia. Jauhin dia, perempuan nggak tahu malu. Qingyan, ayo pergi. Gue kasih tahu lo, ya. Ini pulau terpencil. Jangan kira karena lo cantik gue bakal mentoleransi lo. Hei. Mau ngapain lo?
Belum mulai udah mau nyerah? Dia ngapain? Lama banget? Nggak ada makan malam semua gara-gara lo. Zen Kyo, bete sama Zhao Qingyan, dia parasit acara ini. Kapan sih dia keluar? Kapan dia bisa keluar? Ikut aku. Kamu punya kursi, injak aku saja. Kamu ini wanita. Kamu nggak capek apa? Aku cuma belum makan siang. Jangan remehkan aku. Kakak, kenapa kalian baru datang? Buah-buahan di sini. Sudah kami petik semua. Wen Yan punya keberuntungan luar biasa. Jalan sedikit nemu bahan makan. Gausi, Wen, Kenapa bukan kita sekelompok dia? Zhao Qingyan pasti ya Ribera. Sok-sokan nyari sendiri, akhirnya makanannya diambil orang lain semua. Lihat deh. Kamu terlalu lama di perkemahan tadi. Percuma saja datang. Ayo, cepat pulang. Kakak. Mau mancing, ya? Ini acara realitas. Bukan drama TG. Bawa ranting, mau mancing? Ngayal aja. Cepetan pergi. Kita masih bisa cari makanan. Ayo, jalan. Kalau nanti malam gak kuat, semua ini bisa buat kalian. Makasih ya. Dia memang mancing ya? Jiang Taigong mancing saja pakai kail. Dia mancing ya? Apa mancingnya ngandelin kesadaran? Apakah meniru karakter keberuntungan Wen? Tidur saja, si kecil. Apakah dia meniru Wen Yan? Duduk di sini, si kecil Zekin benar-benar sial. Di sini, satu grup dengan orang semacam ini. Kakak, Qin, jangan marah sama aku, ya. Lihat arusnya deras. Mana mungkin ada ikan? silakan coba pancing kalau mau. Gila, ini bohong, kan? Efek spesial, kan? Angin gede. Koi, itu hanya permainan anak-anak. Nasibku, sejak lahir adalah takdir Phoenix. Spesial. Ambil ini. Hei, tunggu aku, ya. Kak Ming Chuan, ayo kita pergi juga. Pergilah nyalakan api. Kamu suka menyuruh-nyuruh aku, ya? Aku adalah aktor terkenal. Malah pergi bikin api, hal begini. Di bawah tanganku. Kalau nggak kerja, nggak makan. Kamu bisa balikin ikan itu ke aku. Kenapa Pak Fei terus lihat Zhao Qingyan? Intuisi bilang, hubungan mereka nggak biasa. Nggak mungkin. Zhao Qingyan itu apa sih? Bos Fei pasti tidak tertarik. Kakak, ikan ini adalah makhluk hidup kecil. Kamu langsung membunuhnya. Anak-anak melihatnya di televisi. Betapa kejamnya itu. Aku sudah membunuh ratusan orang. Masih peduli soal ikan kecil? Membunuh orang. Aduh ibu. Gandalf, kalian merasa nggak, Jiang Zhan, ada aura membunuh waktu dia ngomong. Pasti pernah bunuh orang, jangan bercanda. Hua Guofeng, jangan bercanda, mana bisa bunuh ratusan orang sekarang. Tapi waktu dia ngomong itu, serius kerennya keterlaluan, kualitas. Follow streamer ini yang katanya bunuh ratusan orang. Hua Guofeng, jangan bercanda, mana bisa bunuh ratusan orang sekarang. Tapi saat dia bicara, itu serius. Nona besar, makan dulu. Aku nggak setuju perempuan seperti itu cocok buat kakakku. Ayo giat, kalian. Kakek Chinyi. Cocok, angin kencang. Ini sup jamur buatan. Ini buat kalian, satu mangkuk.
Jangan diminum. Kalian gak ngerasa cocok? Perempuan gak bermutu. Jangan diminum. Angin kencang. Aku gak setuju sama. Mau sup atau ikan? Kamu pilih sendiri. Sup kamu aku nggak minum dulu, makasih ya. Gak apa-apa. Dia sok mengatur. Pikir dia siapa? Sup Wenyan cuma dibawa ke sini. Sok perhatian. Dia sont bon apa aja? Gak suka Wenyan deket sama aktor top. Takut kalah saing atau dibandingin? Ngomong aja, orang tanpa kemampuan suka merasa tersaingi, kayak Arale, gak mau ada yang lebih baik. Cuma lihat hubungan hangat Wenyan dan aktor itu, langsung. Kamu perempuan, nyusahin anak gadis itu. Cuma. Oh, aku ngerti sekarang. Kamu iri sama dia. Rela lihat orang. Makanya cari cara nutup jalannya. Nona Wen? Gak apa-apa. Kalau dia gak mau minum supmu, aku aja yang minum. Kak Shituo, terima kasih sudah membelaku. Kakak itu orangnya agak sensitif karena aku satu tim dengan Ming Chuan. Dia jadi nggak senang, ya? Orang lain sekelompok, apa hubungannya dia? Emangnya semua pria harus selalu memperhatikannya? Tapi, kenapa aku malah merasa Presiden Fei yang memperhatikan Zhao Qingyan? Dia sangat dingin pada Pak Fei dan Presiden Fei. Kalian satu tim, itu bukan urusanku. Tapi Qinye anggota timku. Kamu tidak boleh mengganggunya. Cemburunya karena Qinye. Wanita ini berubah begitu cepat. Perutku sakit. Apa yang terjadi pada mereka? Hanya makan jamur beracun. Setelah dimasak, racunnya tidak kuat. Bersihkan perut. Untung aku nggak minum. Jadi kamu sudah tahu dari awal. Kenapa kamu tidak kasih tahu mereka? Kalian acara reality show, kejar keaslian. Kasih tahu penonton. Beberapa jamur nggak boleh dimakan biar nggak ada yang wanita ini. Menakutkan, aku nggak mau cari masalah. Gandalf, dia ingatkan Raja Qin, tetap aja dimaki. Kalau aku, mending diam biar kalian kena batunya. Dia tahu jamur beracun tapi, kakak, bayangin, mas, langit hampir gelap nih. Kalian mau kemana sih? Terus pas ngingetin Raja Qin, kena semprot lagi. Di ujung langit ada awan hujan, malam ini mungkin bakal turun. Tempat ini juga dekat banget. Tanahnya gembur lagi. Begitu hujan, di sini pasti jadi tanah berlumpur. Ke depan, cari tanah keras. Biar kima baru di sana. Benar-benar nggak ngerti apa-apa. Itu awan lapisan. Artinya cuaca cerah, jangan buang-buang energi. Kakak. Kak Shituo itu ahli, kita harus dengar dia. Kalian berdua sama Qinye, pergi sendiri. Jangan-jangan kamu mau berduaan aja ya? Halo. Aku nggak terima aturan seperti itu. Aku nggak setuju. Zhao Qingyan, kamu emet. Para ahli bilang nggak akan hujan. Demi mendekati kakakku, kamu pakai trik kotor. Nggak tahu malu. Presdir Fei cemburu? Presdir Fei kelihatannya cemburu. Kita kan bukan satu tim. Kenapa minta persetujuanmu? Kita, meskipun bukan satu tim, kita satu kelompok. Bertindak sendiri memengaruhi kelompok. Oh iya? Kenapa harus dengar kata-katamu? Ambil barangnya, kita pergi. Salah tuh. Dua barang besar ini. Seharusnya dipasang Gitu. Aduh, dua kawat ini. salah lagi. Arah terbalik. Aduh, Malah kalah sama Fi Minjuan. kenal Fei Mingchuan, ya? Kok nggak bener? Kenapa kamu bilang aku tidak sebaik dia? Setidaknya dia bisa pasang tenda. Tapi sekarang, aku kan jadi rekanmu. Kamu benar-benar hebat. Panggil dia ke sini dong. Bang Ming Chuan. Ya, Kamu nggak benar-benar mau panggil dia kan? Dengar ya. Cuma pamer, kerjaan pasti nggak becus. Aku lebih jago. Minggir. Biar aku yang tangani. Kok kamu tahu banyak banget? Kalau beberapa hari ke depan, kamu mau bantu aku terus. Kasih kamu, hak istimewa, juga nggak masalah. Kok kamu tahu banyak banget? Kalau beberapa hari ke depan, kalau mau bantu aku
Aku biarin main aturan juga nggak masalah. Suara Gao dan, wah, kok mereka berkembangnya cepet banget sih? Cepet banget. Ini beneran bisa aku tonton gratis nih? Yang nggak kerja. Nggak berhak tidur di tenda. Malam ini tidur di sini aja. Oh. Nggak ali lagi. Prediksi cuaca aja kalah sama ibu rumah tangga. Skrip, ini pasti skrip. Mengapa Zhao Qingyan tahu segalanya? Omong kosong. Tim acara dengan skrip, bisakah memprediksi kapan hujan? Zhao Qingyan itu memang hebat. Presiden Fei. Tidur di kantong tidur yang basah. Tidak nyaman, kan? Qin aktor superstar. Tenda tidak bisa dirakit. Gelar, aktor superstar, yang kamu punya, hanya hasil dari nama besar orang lain, tidak ada isinya. Setidaknya aku masih punya partner dan kantong tidurku. Tidak tahu. Bunga kecilmu menyiapkan apa buatmu? Kak Ming Chuan, maaf. Wen Yan tetap cantik meski basah kuyup tanpa makeup. Zhao Qingyan kenapa belum keluar? Aku mau lihat dia bagaimana bisa dibandingkan dengan Wen Yan kita? Aku mau lihat dia kalau tanpa makeup. Bagaimana bisa dibandingkan? Kakak, acara bertahan hidup di pulau terpencil. Kenapa bawa makeup? Pakai lipstik. Nanti kalau makan repot. Katanya ada satu. Ini pasti dia, yang produser kirimkan kosmetik semalam. Bahkan di pulau terpencil, tetap ingin cantik. Kenapa ibu rumah tangga begini? Cuma bisa jadi pajangan. Dia nggak pakai makeup. Wajah aslinya tanpa makeup. Sudah lihat wajah polosnya? APA? Sudah lihat wajah polosnya? Pak Fei, jelaskan hubungan kalian. Jangan-jangan kalian suami istri? Nggak mungkin. Pak Fei, kalau matanya buta pun nggak bakal suka sama Zhao Qingyan, yang kosong begini. Halo? Kamu tampaknya Sangat mengenal Qingyan. Tentu saja aku tahu. Karena aku... Wen Yan, Beberapa kosmetik memiliki aroma khusus. Pakai parfum di alam liar mudah menarik ular dan serangga. Sebaiknya cepat mencucinya. Jangan asal bicara. Kapan pakai makeup? Aku bahkan nggak pakai parfum. Kok kamu bisa fitnah aku? Lagi, ketahuan sendiri, nyalahin orang lain, nyebarin fitnah. Lain kali live akan ada pemberita. Iya banget. Ini, dia secantik itu. Siapa percaya dia barface? Asal ngomong aja. Kutuk dia digigit ular. Nona Zhao. Kamu sempit hati. Aku tahu di antara cewek-cewek. Suka kompetisi, tapi nggak perlu fitnah cewek ini dong. Kalau kamu percaya sama dia, jangan asal jalan-jalan. Hari-hari. Ada ular di belakang kalian. Hari-hari. Ada ular di belakang kalian. Ular apa sih? Jangan nakut-nakutin. Ada ular, beneran ada. Jangan dorong aku dong. Kakak, kamu hebat banget. Kamu bahkan nggak takut ular. Cuma ular aja, ada apa yang perlu ditakutin sih? Aku malah kepikiran buat nangkap tadi. Buat jadi makan malam. Kenapa ular takut dia ya? Kenapa ular pun takut sama dia? Orang kayak gitu, pas siaran bakal dapat. Dia itu, lukis kulit. Sampai pengen pegang kakinya. Wen Yan itu wajah polos asli, tunjukin mukanya biar malu kena tampar balik. Dia terlihat imut, kan? Hukum menyatakan, dilarang makan ular liar. Ahli satwa liar, kalau ada, lebih baik belajar hukum yang benar. Tamu, selanjutnya, kita akan dibagi 2 kelompok. Menjelajahi pulau terpencil, silakan membentuk tim masing-masing. Baiklah. Hari ini aku gabung tim sama 2 orang ini. Apa mereka lagi rebutan au Qingyan Xiongjinya? Si gadis ketiga, makannya enak banget ya. Makanan? Aku taruhan. Fei Ming Chuan Zhao Qingyan. Hibangkan Fei Ming Chuan dan Zhao Qingyan. Kakak cantik, aku mau gabung tim. Ajarin aku. Maaf banget ya, Fei Xiao. Kelihatannya Sudah penuh. Ayo pergi, berangkat. jalan. Qingyan. Ada ular. Kamu. Jangan terlalu cepat puas. Acara diatur sutradara. Kamu hanya akan lebih jadi batu loncatan untuk citraku. Peta ini salah. Apa? Lalu kita harus bagaimana? Tenang saja. Lihat langit, lihat matahari, lihat arah tumbuh pepohonan. Ada cara untuk menentukan bentuk medan. Nona.
Dengar-dengar kamu cuma ibu rumah tangga. Kok lebih paham daripada para ahli? Di kehidupan sebelumnya sering dikejar, makanya banyak pengalaman. Tentu saja dari baca buku. Hari ini kalian dengarkan instruksi. Kalian pergi ke sana, kumpulkan buah beri atau tanaman liar. Nanti kita akan bertemu di depan. Siap, Komandan. Kakak, datang terlambat, sudah sampai di tempat duluan. Jadi barang-barang ini, semuanya milik kami. Wen Yan cocok jadi pembawa keberuntungan. Jalan-jalan santai bisa langsung dapat persediaan. Zhao Qingyan pasti kelaparan. Lihat dia bangga sekali. Timur, bangganya berlebihan nih. Qingyan. Oh, kita? Aku ingin beri sesuatu ke kalian. Sayangnya, aturannya dari tim produksi nggak boleh. Nggak perlu, aku nggak butuh. Mana mungkin nggak butuh? Gimana kalau Kamu coba minta bilang ke dia, kasih kelonggaran. Aduh. Tolong dong, barangnya banyak banget. Aduh. Nggak bisa bawa lagi. Aduh, nggak kuat lagi. Duh, ya ampun, kebanyakan banget. turun gunung, buat api, masak makanan. Iya. Nggak mungkin. Tim acara curang. 3 kamera itu. Semuanya merekam. Pergi lihat aja. Aku juga sangat pengen bagi daging ke kalian. Tapi aturan tim acara benar-benar gak mengizinkan. Walaupun daging ini Gak boleh dibagi ke tamu. Semua orang udah kerja keras. Ayo ambil sedikit. Ayo. Aku makan ini. Kasih aku wangi banget. Terima kasih ya. Kok semuanya kosong sih? Maaf ya, sutradara, kamu datang terlambat. Udah dibagiin. Kamu sengaja ya sama aku. Kenapa bisa begitu? Kamu kan gak menyerang aku. Kenapa aku harus menyerang kamu? Camus. Tenang dulu ya. Biar aku pijat. Kenapa dia senyum buruk ya? Dia berbagi makanan dengan Kamu yang baik banget. cepet makan. Habis makan, aku mau online buat puji mbaknya ini. Nanti kita Saat acara berlangsung, Buat masalah untuk tim Zhao Qingyan. Jangan biarkan dia sampai bikin dia malu besar. Oke, sutradara. Halo, para tamu. ini adalah level tersembunyi. Lewati level ini dan jawab pertanyaan untuk menuju garis. Hah? Kapan aturan ada? Ini aturan tersembunyi. Habis sudah, selesai. Dengar-dengar Zhao Qingyan gak lulus kuliah. Bener-bener buta. Benar-benar buta huruf tanpa harapan. Akhir, kuis. Mereka pasti gak akan sampai garis akhir. Acara pulau terpencil kok ada kuis pengetahuan? Ini gak adil. Ini gak adil. Salahkan Zhao Qingyan yang sial. Wen Yan cuma karena hoki bisa lewatin tantangan tersembunyi. Zhao Qingyan tidak beruntung, kurang pendidikan. Ya, dia terjebak di pulau terpencil. Silakan dengarkan pertanyaan. Juara pertama ujian kerajaan kuno disebut, juara kedua disebut apa? Bang Yan. Juara ketiga, Tianhua. lalu juara keempat, Juara keempat. ada sebutannya juga, gagal jawab, tak lolos. Chuan Lu. Jawab, benar. Kok dia ngawur bisa nebak benar? Apa ada yang bocorin jawabannya? Skidi, kok di Masih ada soal kedua, di antara 5 ritus kuno digunakan untuk memuja dewa lain. Apa itu? live berikutnya akan dapat notifikasi. Apa itu 5 ritual? Ritual keberuntungan. Format dalam esai gaya 8 bagian. Pendahuluan, pembahasan, inti, dan penutup. Apa sih ini semua? Kok soal begini? Minta aku hafalin jawabannya, aku nggak bakal hafal. Habis deh. XYZ, dia ngerti nggak sih? Nggak mungkin. Apa ini soal buta huruf yang bikin frustasi? Kalau dibanding dia ngerti. Tapi kita yang buta huruf. Coklat dan tomat bertengkar. Coklat menang. Tebak apa? Apa ini? Kok jadi? Tiki-taki ini. Ternyata soal budaya, nggak jebak Zhao Qingyan. Jadi pakai cara seperti ini. Coklat batang. Mereka bertengkar lagi. Coklat menang. Apa itu? Batang coklat. Kenapa tomat kalah? Karena tomat itu sayur kalah. Satu soal benar, tidak ada yang salah. Kufugi datang. Bahkan tahu lelucon dingin. XYZ datang. Tim acara ini ingin membuatnya kesulitan atau memberinya. Masih ada lagi. Sudah habis. Dulu kupikir Zhao Qingyan. Dulu, pikir Zhao Qingyan cantik tapi nggak punya isi. Setelah nonton acaranya, ternyata Dia punya aura, budaya, dan kemampuan. Aku resmi mengumumkan, mulai sekarang. Dia jadi dewiku. Sutradara. Cepat tahan dia. Terlalu sulit.
Selamat, Nona Zhao, juara pertama. Aku capek banget. Apa ini? Sepertinya ini adalah sesuatu yang disebutkan di buku kuno. Juga sesuatu yang orang-orang sebut sekarang. Apa? Wen Yanilan. Cepat hubungi tim penyelamat. Kita tidak boleh buat marah satu pun tamu di sini. Kenapa siaran langsung di sisi Wen yang tidak ada sinyal? Bukannya mereka nekat? Harus banget lewat jalan, Masih percaya keberuntungan? Menurutku cuma modal bikin citra. malah bikin kami kena dampaknya. Aku harus balik lagi sekali. Kalian berdua nggak usah ikut aku. Kamu mau cari Fei Mingchuan? Nggak boleh, kamu nggak bisa pergi. Memang mau cari sesuatu, tapi aku pergi bareng kamu. Aku juga ikut. Kalian berdua. Beck, Terus bantu aku kerja, cari kayu dan batu. Kamu mau ngapain? Bikin palu buat hancurin sesuatu. Duduk sini. Istirahat sebentar. aku dengar ada langkah di hutan. Ada binatang buas. Binatang buas. Atiu. Ayo cepat pergi. Aduh, hei, kamu pincang, jangan jadi beban, cepat bawa aku lari. Kamu bilang Wenyan, meski punya penyakit jantung, di tengah musim dingin. Menggendong seseorang Berat 140 kilo, berjalan 20 kilometer. Aku. Itu urusanmu sama dia, bukan urusanku atau anak-anak. Tapi kalau jadi ayah aja gak bisa, nanti juga gak berguna lagi. Wen Yan. Ternyata aku salah orang. Jangan salahin aku ya, Fei Mingchuan. Salahin nasibmu. Aku gak bisa tinggal di sini. Ayo kita kabur cepetan. Aduh, maaf banget, bro. Tunggu sebentar. Aku dengar suara langkah, sepertinya dari sini. Kamu di depan. Jangan dorong aku takut. Iyo. Serang dia, serang dia, serang dia. Kalian ngapain? Hati nurani gak tenang? Kenapa sampai takut begini? Ternyata kamu. Kamu baik-baik aja. Benar-benar hebat. Hei, lepaskan aku. Jangan seenaknya sentuh-sentuh. Kamu itu siapa sebenarnya? Aku ini partner dia. Kamu siapa? Aku siapa? Dengar baik-baik. Kami ini suami istri. Suami istri. Mereka berdua benar-benar suami istri. Aku bilang, hubungan mereka pasti nggak biasa. Kenapa bisa begitu? Meskipun Fei Mingchuan adalah bos besar yang arogan, dia sama sekali nggak pantas. Wanita sesempurna itu. Suami istri? Serius? Mantan Aku. Kalau begitu baguslah. Dengar nggak? Mantan suami. Sadar diri dong. Belum setuju cerai. Cepetan setuju dong. Aku lagi antri nih. Ada apa dengan Qin, aktor terkenal, berani banget terang-terangan dengan Fei. bersaing demi wanita, ya. Dukung pria raih cinta. Zhao Qingyan. Sekarang hati Fei Mingchuan sudah ada padamu. Kamu pasti senang, kan? Aku tidak tertarik padanya. Tapi aku juga mau bilang satu hal. Orang diprol dengan tipu maslahat tidak akan bertahan lama. Kamu mau apa? Masih ada orang lain membunuh itu melanggar hukum. Ini, apa ini? Warnanya aneh banget. Jangan-jangan ini logam warna, ya? Kelihatannya, dugaan aku benar. Di sini ada beberapa batu mineral. Kincing, apa nasib ini? Ikut acara bisa nemuin hal kayak begini. Figuran di hidup dia. Kayaknya. Batu mineral. Aku tahu kok kamu perhatian sama aku. Datang lagi. Lepaskan aku. Kami kesini untuk mencari mineral. Jangan sok romantis di sini. Kak Mingchuan. Apa kamu marah karena aku ninggalin kamu dulu? Kamu ngambek ya? Dengerin aku jelasin. Orang yang ninggalin aku di saat kritis. Gak mungkin jalan kaki 10 km ke rumah sakit. Aku seharusnya sadar dari awal. Aku terlalu percaya padamu. Bahkan tidak berpikir dengan matang. Bahkan tidak menyelidiki. Mingchuan. Dengar aku dulu. Melakukan ini karena Takut kamu akan meninggalkanku. Bisakah kamu memaafkanku? Bukti penipuanmu.
Semua sudah aku serahkan ke penegak hukum. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyalahkan diri yang bodoh. Seumur hidup ini, aku tak ingin melihatmu lagi. Kak Ming Chuan, kamu, Kak Min Chuan, King Yan. Malam itu, yang menyelamatkanku kamu. Aku mohon beri aku kesempatan. Aku akan minta maaf di depan semua orang. Fei Ming Chuan. Kamu tidak merasa beberapa permintaan maaf sekarang sudah tidak ada nilainya? Aku tahu, tapi aku menyesal. Mohon maaf. Beri aku kesempatan. Aku ingin menebus kesalahanku. Wanita menikah denganmu di masa indah dalam hidupnya. dia percaya padamu. Memberikan seluruh hartanya padamu. Tapi kau justru memanfaatkannya. Memanfaatkan cintanya untuk menyakitinya. Aku memang bajingan. Tapi, King Yan, ku mohon. Jangan cerai denganku, ku mohon. Asal kau tidak cerai, aku rela lakukan apa saja, oke? Fei Ming Chuan. Aku tidak punya hak mewakili Zhao Qing yang di masa lalu memaafkan. Bagaimana kalau kamu coba rasakan kehidupan dia dulu? Lalu, beritahu aku. Apakah kamu mau bercerai atau tidak? Belakangan ini, Acara reality show Kekasih Pulau Terpencil. Salah satu tamunya menemukan sumber minyak berharga jutaan ton di pulau itu, mengejutkan seluruh internet. Pak Fei. Kenapa kali ini ada waktu? Untuk memancing? Oh, menantu saya, ya. Memimpin kelompok Fei. Sudah menyelesaikan 3 proyek besar. Saya sekarang bisa pensiun dengan tenang. Dari mana kamu tahu menantu saya? Menemukan. Logam berwarna langka untuk negara? Saya tidak tahu. Benar, ya. Menantu saya, loh, malah dia mau kasih. Medali penghargaan negara ke saya. Aduh, saya jadi tentara setengah hidup saya. Belum pernah dapat kehormatan sebesar ini. Siapa yang nanya kamu? Pak Zhao. urusan bisnis perusahaan. Saya harap Anda bisa membantu saya lebih banyak. Pak Xiao. Selamat atas keberhasilan Anda menyelesaikan proyek lagi. Baju yang dipesan untuk Anda. Tidak pas, tidak bisa dipakai ya. Pak Fei. Meskipun Anda tinggal di rumah menjaga anak, tetap harus menjaga bentuk tubuh ya. Berbeda dengan setiap hari saya tetap berolahraga 1 jam. Tetap waspada, ya. Kamu ngomong apa sih? Bukan, kamu siapa? Aku ini suaminya. Aku kakaknya. Duta baru yang diundang. Legipula. Waktu kalian nggak jadi cerai, bisa aja dia benar-benar cerai nanti. Siapa suaminya? Masih belum pasti juga. Aku kasih kamu. Aku udah kasih muka ke kamu ya. Berani gak? Ayo sini.